Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini secara khusus saya akan membagikan pesan Natal 2023. Mari sebelumnya kita persiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu. Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menuntun langkah demi langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di akhir tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau diisi lagi dengan kebenaran, sehingga kebenaran itu menguatkan kami semua, dan biarlah kebenaran Natal menjadi bagian dalam kehidupan kami di tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saya akan bagikan satu ayat nubuatan tentang kelahiran Mesias yang ditulis oleh Yesaya di Yesaya 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti perbedaan antara anak yang dilahirkan dengan putra yang diberikan. Anak yang dilahirkan itu adalah dalam sosok bayi yang mungil, yang kita rayakan kelahirannya, yang kita peringati kelahirannya. Ini adalah tubuh manusia, daging yang Tuhan sediakan untuk putranya, Sang Firman yang hidup berinkarnasi, sehingga dia bisa hadir di tengah-tengah manusia. Dia bisa hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Seorang putra itu diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya, bukan hanya untuk dikenal sebagai Tuhan, bukan hanya untuk disembah di dalam ritual keagamaan, tetapi seorang putra adalah seorang pribadi yang nyata hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan putra yang diberikan oleh Bapa di sorga untuk menjadi pendamai dan juru selamat untuk saudara dan saya, memiliki lambang pemerintahan di atas bahunya. Ini bicara mengenai kekuasaan yang Tuhan taruh di dalam kekuasaan Yesus Kristus Sang Bayi Natal ini. Karena firman Tuhan mengatakan segala kuasa di bawah langit, di bumi, dan di bawah bumi itu harus bertekuk lutut di bawah satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, yang kita rayakan adalah penguasa, pemerintah di atas semua penguasa, di atas semua pemerintah. Yang kita sembah, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang memegang seluruh kehidupan manusia, yang memegang bumi ini dan seluruh alam semesta dengan tangannya yang penuh kuat kuasa. Oleh karena itu saudaraku, kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah yang berkuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, mari kuatkan imanmu. Apapun yang sedang kau hadapi, kau tahu kau punya Allah yang memerintah atas hidupmu. Lalu dikatakan bahwa namanya disebut orang sebagai yang pertama, penasehat ajaib. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita perlu penasehat. Ketika kita tidak tahu arah yang dituju, ketika kita bingung dalam keputusan, dalam pilihan, ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, saudara dan saya butuh nasihat. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, kita perlu penasehat. Tetapi penasehat yang dari dunia, dari manusia itu terbatas, saudara. Tetapi tahukah saudara, ketika Yesus lahir, dia menjadi penasehat yang ajaib untuk saudara dan saya.
Penasehat ajaib ini adalah pribadi yang bukan cuma mengerti masalah kita, tahu apa yang sedang kita hadapi, dia tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, tetapi dia juga dengan keajaibannya bisa membuka jalan, membuka pintu-pintu buat kita, bahkan bisa membalikkan keadaan yang sedang kita hadapi. Penasehat ajaib itu yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Datang kepada dia dalam segala hal yang engkau hadapi. Minta hikmatnya, minta nasihatnya, minta tuntunannya. Dan percayalah, penasehat ajaib Yesus adalah pribadi yang akan membuka jalan, yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan, yang akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar dari setiap masalah kita. Lalu nama kedua yang disematkan pada Yesus yang dilahirkan 2000 tahun lalu ini adalah Allah yang perkasa. Saudaraku, Allah yang perkasa artinya Allah yang menang, Allah yang adalah pahlawan untuk saudara dan saya. Saudara, peperangan apapun yang saudara hadapi, selama saudara bersama dengan Yesus, maka saudara memiliki Allah perkasa yang ada di pihak kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bahkan seringkali Allah mengatakan bahwa di dalam peperangan Allah lah yang berperang bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu peperangan apa yang akan ada di depan. Kita tidak tahu peperangan apa yang akan kita hadapi, baik itu peperangan secara nyata di dunia ini maupun peperangan bisnis. Saudaraku, segala peperangan itu sudah dimenangkan oleh Dia. Bagian kita adalah dengan iman terus berpegang kepadanya dan terus percaya Dia Allah yang akan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Nama yang ketiga yang ada dan melekat padanya adalah Bapa yang kekal. Saudaraku, Bapa adalah sosok pribadi yang saudara dan saya butuhkan setiap saat. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang jatuh, ketika kita tidak mampu, bahkan ketika kita sedang melakukan kesalahan, Bapa yang baik akan selalu ada untuk kita. Bapa yang baik akan selalu merangkul kita, menenangkan hati kita, bahkan Dia akan menyemangati kita. Dia akan membangkitkan lagi semangat saudara dan saya. Bapa yang baik yang kau butuhkan hadir di dalam pribadi Yesus yang kita rayakan kelahirannya. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang tidak hanya terbatas di dunia ini saja, tetapi Bapa bagi kita untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Apapun yang kau hadapi, apapun yang menjadi pergumulanmu, tantanganmu, dosa sekalipun, datang kepada Dia, datang kepada Bapa yang kekal ini, dan Dia akan merangkulmu, Dia akan memelukmu, dan Dia akan memegangmu terus dengan tangan kanannya yang kuat dan yang setia. Bapa yang kekal ada bagi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan namanya adalah Raja Damai. Saudara, damai sejahtera itu ada hanya pada Dia, hanya pada Yesus. Damai sejahtera itu hanya milik Dia. Saudara dan saya tidak akan pernah dapatkan damai, tidak akan pernah dapatkan ketenangan dari dunia ini, karena damai sejahtera datangnya dari sorga, dan yang membawanya ke dunia adalah Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini damai sejahtera itu dibutuhkan untuk saudara dan saya bisa kuat menghadapi segala sesuatu, menjalani hari demi hari. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melampaui segala masalah, segala persoalan, segala sakit penyakit. Damai sejahtera yang berasal dari sorga, itu yang kita butuhkan, sehingga setiap kali kita bangun, kita tidak bangun dengan kondisi stres, dengan kondisi khawatir, dengan kondisi takut, tetapi kita bangun dengan keyakinan iman
iman, dan ada ketenangan hati, ketenangan pikiran, karena kita punya Raja Damai yang memberikan ketenangan kepada kita. Raja Damai, share shalom, itu artinya pribadi yang akan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi damai sejahtera dan kebaikan Tuhan untuk umatnya. Saudaraku, apa yang engkau butuhkan sudah ada pada Dia. Mari sambut kelahirannya, bukan hanya sebagai seorang anak, seorang bayi yang dilahirkan, tetapi sebagai seorang putra Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini dengan nyata. Mari datang kepadanya, datang pada Yesus. Apapun yang kau butuhkan, Dia adalah jawaban untuk segalanya. Jika engkau perlu nasihat, jika engkau perlu hikmat, Dia yang akan menyediakannya bagimu. Jika engkau perlu jalan keluar, Dia yang akan membukakannya bagimu. Jika engkau perlu Allah yang memberikan engkau kemenangan, yang membela perkaramu, Dia yang dapat melakukannya. Jika engkau membutuhkan pribadi Bapa yang lemah lembut, yang mengasihimu dan mengertimu lebih dari siapapun, Dialah yang akan hadir bagimu. Dan jika engkau memerlukan damai dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnismu, Dialah sumber damai yang sejati, sumber damai yang abadi. Mari kita mengaminkan renungan firman Tuhan kali ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah hadir memberikan segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan di dalam pribadi Yesus. Biarlah Natal ini kami merayakannya dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang sudah hadir untuk memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan untuk menjadi kuat, untuk terus berjalan dalam kehidupan kami, dan memastikan bahwa kehidupan kami pasti terpelihara dengan sempurna sampai pada akhirnya. Meteraikan firman ini Tuhan menjadi iman buat kami, sehingga dari iman ini ada buah-buah yang baik yang dihasilkan bagi kehidupan kami dan sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan biarlah dicukupkan dalam segala hal yang engkau butuhkan. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan selalu bersama dengan saudara, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Natal. Biarlah Natal ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru untuk saudara menjalani tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.